Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Di antara tanda atau tujuan pernikahan yang kedua mawaddah, agar muncul rasa saling cinta mencintai antara suami dan istri. Yang menjadi pertanyaan, apa itu mawaddah? Mawaddah itu makna asalnya itu kosong atau hampa dari keinginan buruk. Dari makna pertama ini bisa kita pahami, berarti tujuan pernikahan yang Allah tetapkan, seorang suami dia tidak punya niatan apapun, keinginan buruk apapun kepada istri. Seorang suami yang paham betul dengan aturan Islam, dia tidak punya keinginan buruk sedikit pun terhadap istrinya. Maka dia tidak mungkin menimpakan keburukan kepada istrinya sekecil apapun itu. Istrinya juga demikian. Dia kosong dari keinginan buruk terhadap suami, sehingga istrinya tidak mungkin menimpakan keburukan sekecil apapun kepada suaminya. Itu namanya mawaddah. Sehingga mawaddah ini bukan hanya sebatas makna saling cinta mencintai, ada makna yang sangat dalam di balik kata mawaddah itu. Kalau suami mengaku cinta pada istrinya, tentu dia tidak akan menimpakan keburukan kepada istrinya. Istri juga demikian. Itu makna mawaddah. Makna asalnya kosong atau hampa dari keinginan atau niatan buruk. Sehingga suami atau istri yang benar-benar memahami aturan Islam, benar-benar memahami tujuan pernikahan yang Allah gariskan, maka dia semaksimalnya akan menunaikan kewajibannya, sehingga tidak menimpakan sesuatu yang buruk pada pasangannya. Nah, sekarang banyak suami yang menimpakan keburukan pada istri dengan ucapan, lesannya kotor, lesannya kasar. Kalau ditegur jawabannya, witekno aku wis ket lahir ngene iki yo. Bahasa witekno ini bahaya. Karena kalau kita mengucapkan witekno berarti kita tidak mau berubah sudah. Kita tidak menginginkan yang namanya at-taghyiru, perubahan. Witekno wong iki gawan bayi ya. Masa iya sejak bayi wis miso-miso? Masa iya sejak bayi sudah berkata kasar? Padahal semua manusia itu Allah ciptakan dengan fitrah. Dan Quran ini sebagai petunjuk huda. Al-huda itu dia menuntun atau petunjuk dengan penuh kelembutan. Masa iya kita mengatakan lha witekno nek gelem ngene ra gelem ya wis. Witekno memang iki watakku kaya ngene. Lah ini yang menjadi masalah. Kalau watak itu susah dirubah. At-taghyir hanya bisa dilakukan, perubahan bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Tapi kalau watuk, insya Allah periksa ke dokter, minum obat batuk, Allah beri kecocokan, sembuh watuknya. Tapi kalau watak dia nggak mau berubah dirinya, sampai mati kurang sak menit ya urung berubah, karena watak.
Maka bahasa witekno ini jangan digunakan. Kalau kita mengatakan witekno, itu berarti secara langsung atau tidak langsung kita sudah menggariskan bahwa saya tidak mau berubah. Lisan saya kasar pada istri, selamanya saya akan kasar. Karena witekno. Saya nggak mau berubah. Wis eneke yo ngene iki. Belum lagi suami tidak hanya dengan ucapan, dengan tangan, dengan kaki, maka ada istilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dengan ucapan, dengan perbuatan. Istri dipukul, istri ditendang, dinasehati wong Islami orang ngono kuwi. Witekno tangan-tanganku dhewe kok. Nah, itu berarti nggak mau berubah. Padahal yang namanya mawaddah itu kosong, hampa dari niatan atau keinginan keburukan sekecil apapun. Sehingga suami yang paham tujuan pernikahan dari Allah ini, dia berusaha semaksimalnya untuk tidak menimpakan keburukan sekecil apapun pada istrinya. Istri yang paham tentang tujuan pernikahan, dia akan tunaikan kewajibannya sebagai istri, sehingga itu menjadi hak suami terpenuhi, sehingga suami tidak tertimpa keburukan sekecil apapun. Kalau mawaddah terwujud, maka akan terwujud rahmah, rasa kasih sayang. Kasih sayang ini melebihi rasa cinta. Ini rasa kasih sayang. Kalau tiga hal ini bisa dipenuhi, maka rumah tangga itu akan turun bimbingan Allah dalam rumah tangga itu. Setiap ada masalah rumah tangga, terjadi ketidakharmonisan, Allah turun tangan. Allah berikan solusi demi solusinya yang tidak pernah terpikirkan oleh suami istri ini bagaimana solusinya. Tetapi karena sakinah mawaddah warahmah ini terpenuhi, maka rumah tangga itu otomatis mendapat bimbingan dari Allah. Karena syarat untuk mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah dalam rumah tangga itu syaratnya sudah terpenuhi, 3 syarat tadi. Maka otomatis rumah tangga itu benar-benar dibimbing oleh Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Pada yang demikian ini, itu terdapat ibrah yang sangat besar bagi orang-orang yang mau berpikir. Banyak orang yang membina rumah tangga tetapi tidak mau berpikir dengan jernih. Dia tidak menggunakan otak yang Allah anugerahkan untuk berpikir dengan jernih. Dia berpikirnya dengan hawa nafsu. Padahal kalau kita mau berpikir dengan jernih, ini kan tanda kekuasaan Allah yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Kita awalnya tidak kenal dengan istri kita dan tidak punya kewajiban untuk menanggung hidup istri kita ketika dia belum jadi istri kita. Istri kita ini ketika belum jadi istri kita tidak punya kewajiban ikut kita, bahkan haram kalau sampai ikut kita. Wong belum jadi istrinya. Tetapi setelah ijab kabul, seorang laki-laki lantas punya kewajiban memberi nafkah pada istrinya yang sebelumnya itu tidak menjadi tanggungannya. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab, orang lain kita tidak mengenal. Tiba-tiba setelah ijab kabul kita punya kewajiban menjamin nafkahnya, mencarikan pekerja,
sampai banting tulang untuk memberi nafkah pada istri dan anak kalau nanti Allah titipkan keturunan. Kok ya gelem laki-laki, kok ya mau, kok ya sadar kalau itu kewajibannya. Ini kalau bukan karena tanda kekuasaan Allah tidak mungkin. Hubungan darah tidak ada, kerabat juga tidak, awalnya tidak saling kenal, tiba-tiba begitu ijab kabul kita punya kewajiban memberi nafkah. Kerahkan potensi pikiran, tenaga fisik, keluar cari untuk menafkahi perempuan yang tidak ada hubungan darah dengan kita, tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal. Kok ya mau kita? Seorang perempuan tadi setelah ijab kabul kok tiba-tiba dia mau tinggalkan orang tuanya yang telah ibunya mengandung, orang tuanya mendidik membesarkannya sampai dewasa, merawat dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dikelilingi oleh keluarga tercinta, rasa bela keluarga yang begitu tinggi. Kok tiba-tiba setelah ijab kabul mau dan sadar kewajibannya adalah ikut suami, sekalipun harus meninggalkan bapak ibunya, sekalipun harus meninggalkan kakak adiknya, sekalipun harus meninggalkan kerabatnya, kok dia mau ikut suami di tempat yang baru dengan keluarga baru, lingkungan baru. Belum lagi nanti kalau tinggal satu rumah dengan mertua, terkadang ada ketidakcocokan dengan mertua. Kok perempuan ini mau? Ini kan tanda kekuasaan Allah. Maka mari kita gunakan anugerah pikiran yang Allah berikan pada kita dengan berpikir jernih. Usahakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka suami istri itu saling bantu membantu, tolong menolong. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jangan egois. Suami ojo peh lanang terus egois, terus istri juga jangan membalas dengan egois. Kalau sama-sama egois, rumah tangga itu jauh dari bimbingan Allah. Yang ada bukan baiti jannati lagi, bukan rumahku surgaku, tetapi baiti nari. Bukan nari joget, bukan. Rumahku nerakaku. Suami pulang ke rumah ketemu istrinya, rasanya nek, bosen, panas. Istri di rumah, suaminya pulang, istrinya malah anyel, nggak nyaman. Iki ngopo dadak mulih lho, wis iki nginep setahun di sana ya ndak apa-apa. Nah ini berarti baiti nari, jauh dari bimbingan Allah. Na'udzubillah. Maka kembali ke petunjuk Allah ini dipahami dengan baik, kemudian diamalkan.